Wah, ini sih gokil banget ya. Dari pinjol tanpa BI checking yang satu ini, gue berhasil mencairkan pinjaman dengan limit yang cukup tinggi, yaitu senilai Rp8.250.000. Padahal kredit skor gue jelek ya, karena gue mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis OJK. Tapi aplikasi yang satu ini masih mencairkan pinjaman gue dengan limit yang tinggi. Buat kalian yang ingin mencairkan pinjamannya seperti gue juga, kalian bisa ikuti poin-poin pentingnya ya, karena udah gue berikan step by stepnya lengkap. Jadi kalian bisa ikuti, mudah-mudahan pinjaman kalian akan cair juga. Nah, ini adalah pinjol mudah cair 2025 ke Dana, pinjol tanpa BI checking, dan pinjol ilegal aman galbay tanpa DC lapangan. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya. Untuk aplikasi yang satu ini adalah pinjol tanpa BI checking, bisa disebut juga pinjol ilegal, karena dia tidak terdaftar di Slik OJK. Jadi aplikasi yang satu ini memerlukan izin akses di handphone kalian ya, seperti nomor ponsel, kontak darurat, informasi perangkat, informasi lokasi, kamera, dan yang lainnya. Jadi buat kalian yang menggalbay, seperti biasa kalian siapin aja handphone cadangan agar data-data kalian tidak disebar oleh DC aplikasi yang satu ini. Buat kalian yang tidak mempunyai dua handphone, kalian bisa backup data-data kalian terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman dari aplikasi yang satu ini. Setelah kalian mengizinkan aksesnya, langsung aja klik setuju yang ada di sini ya. Oke, setelah itu di sini langsung diarahkan untuk mendaftar dengan nomor telepon. Nah, dipastiin nomor telepon yang kalian gunain untuk mendaftar harus aktif minimal 3 bulan. Kalau bisa sih lebih dari 3 bulan ya, agar pinjaman kalian di ACC. Jika di bawah 3 bulan, maka pinjaman kalian akan ditolak. Ya, di sini gua akan mendaftar nomor telepon gua terlebih dahulu. Untuk tampilan utamanya seperti inilah ya, kurang lebih dia memberikan limitnya senilai 5 juta rupiah saja, tenor 180 hari, bunga 0,05% per harinya. Untuk proses pinjamannya ada 4 ya. Yang pertama sertifikasi identitas, yang kedua isi informasi dasar, yang ketiga isi kontak telepon darurat, dan yang terakhir rekening bank kalian. Buat kalian yang ingin mengikuti step by step dari gua, mudah-mudahan sini pinjamannya cair ya. Kalian siapin aja KTP-nya dan juga handphonenya. Oke, di sini langsung aja klik ajukan pinjaman. Untuk step yang pertama di sini harus verifikasi wajah dan dilanjutkan dengan foto KTP bagian depan. Buat kalian yang ingin memfoto KTP bagian depan ataupun verifikasi wajah, ini hasilnya harus jelas ya, ataupun kameranya harus bagus. Jika kameranya kurang bagus, kalian bisa bantu aja dengan pencahayaan yang cukup ya, agar hasilnya maksimal. Oke, di sini gua akan isi bagian ini terlebih dahulu, baru memasuki di step yang kedua. Ternyata di sini tidak langsung di step yang kedua ya, melainkan muncul tampilan seperti ini jika sudah identifikasi wajah dan juga foto KTP bagian depan. Nah, kalian bisa isi ini sesuai dengan KTP kalian aja ya, tidak boleh ada yang salah satu angka pun ataupun satu huruf pun. Jadi kalian cocokin aja dengan KTP kalian. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah step yang kedua. Jadi kita baru masukin step yang kedua ya. Isi alasan pinjaman ini kalian bisa isi dengan biaya kesehatan ataupun ada biaya melahirkan ya. Kalian pilih dua ini aja. Di sini gue pilih biaya kesehatan. Untuk pekerjaan, nama perusahaan, dan penghasilan bulanan ini penting banget ya. Buat kalian yang freelance ataupun sedang tidak bekerja, kalian bingung ya mengisi pekerjaan, nama perusahaannya, kalian contoh aja di Google ya, cari di Google CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini. Kalau bisa pilih CV ataupun PT-nya yang lokasinya dekat dari KTP kalian ya. Untuk penghasilan bulanan, jangan isinya dibesar-besarin. Biasanya sih isinya dibesar-besarin supaya mendapatkan limit yang besar ataupun supaya pinjamannya di ACC. Justru pinjaman kalian malah akan ditolak ya jika mengisi penghasilan bulanan dibesar-besarin. Di sini kalian bisa isi penghasilan bulanan, cocokin aja dengan UMR kota kalian. Di tempat gua UMR kurang lebih 3 juta. Gue genepin aja jadi 4 juta di sini ya. Dan untuk informasi alamat ini adalah alamat kantor kalian ataupun perusahaan kalian ya, bukan alamat domisili kalian ataupun tempat tinggal kalian. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk bagian ini, baru memasuki di step yang ketiga. Untuk step yang ketiga, di sini harus mengisi 3 kontak darurat. Nah, untuk 3 kontak darurat ini nomornya harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Buat kalian yang bingung ya mengisi 3 kontak darurat ini, karena tidak
tidak menyarankan mengisinya dengan nomor teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian sendiri. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, jika kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, maka nomor kontak darurat ini akan terus dihubungi juga untuk mengingatkan bayar utang kalian. Jadi triknya, jika kalian ingin mengisi 3 kontak darurat ini dan kalian bingung, kalian isi aja dengan nomor sedot WC guys. Ada banyak sekali pilihannya biasanya di tiang-tiang listrik tuh ya. Tapi sebelum mencantumkannya di sini, usahain untuk melakukan log panggilan dulu di nomor seluler. Tidak usah sampai diangkat, tidak masalah. Yang penting pencet aja panggil 3 detik, udah itu patiin, baru cantumkan nomor kontak daruratnya di sini. Dan di sini gua akan isi dulu untuk nomor kontak daruratnya. Nah, sepertinya di sini gua mau masukin di step yang terakhir, yaitu mengisi rekening bank. Dan untuk nama pemilik rekening ini tidak bisa diubah ya. Jadi namanya otomatis sesuai dengan nama KTP yang kalian gunain untuk verifikasi di awal tadi. Buat kalian yang tidak mau punya akun rekening, kalian ikuti aja step dari gua agar bisa mencairkannya ke Dana ya. Kita pilih aja Bank Permata di sini. Setelah pilih Bank Permata, maka langsung aja nomor rekening 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian ya. Kita contohin di sini 8528. Nah, pokoknya setelah seperti ini langsung aja ke nomor Dana kalian 0822 dan seterusnya. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk bagian nomor rekeningnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, gue mendapatkan jumlah limit pinjaman 23 juta rupiah ya, dan paling kecilnya senilai 1.200.000 rupiah. Tapi di sini gue nggak tahu ya akan di ACC atau enggak karena kredit skor gue jelek. Gue mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis OJK. Aplikasi yang satu ini menawarkan produk yang banyak sekali ya, dari dana digital, lancar pinjam, dan yang lainnya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, untuk memastikan ini di ACC-nya berapa, langsung aja klik ajukan pinjaman yang ada di sini. Tapi kita lihat dulu di sini ada biaya layanannya nggak? Ada, langsung aja kita ajukan pinjaman di sini ya. Tunggu sebentar. Selamat, pesanan Anda berhasil. Tinjauan akan selesai dalam waktu 5 menit. Oke, kita lihat di sini. Di mana nih? Oke, di sini sepertinya belum bayar, sedang ditinjau. Di sini banyak banget ya, sedang ditinjau. Kita coba tunggu aja beberapa menit, mudah-mudahan si pinjaman ini akan cair. Nah, ini limitnya besar banget ya, padahal kredit skornya jelek. Jika pinjaman ini di ACC, kalian bisa ikuti aja step by step dari gua. Mudah-mudahan pinjaman kalian juga di ACC. Dan alhamdulillah di sini pinjaman gua ternyata dicairkan guys. Setelah menunggu kurang lebih 5 menit saja, semua pinjaman gua sudah berhasil dicairkan di sini ya. Jadi buat kalian yang mengajukan pinjaman, ikuti aja step by step dari gua. Mudah-mudahan pinjaman kalian di ACC juga. Padahal kredit skor gua jelek, tapi di sini gua mendapatkan pinjaman dengan limit yang lumayan besar banget nih ya. Dan nominal yang diterima di rekening gua di sini senilai 8.250.000 rupiah. Nah, gua nggak tahu nominal semuanya berapa. Mungkin terkena biaya potongan juga nih ya. Tapi lumayan, ini besar banget guys. Padahal di sini kredit skor gue jelek. Nah, oke teman-teman, untuk aplikasi yang gue bahas tadi bernama Lautan Tunai Air Kredit Cash. Nah, kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Google Play Store kalian ataupun Get Apps handphone kalian. Aplikasi yang satu ini sudah terunduh sebanyak 100.000 unduhan dan memiliki rating 4,8 dari 8.000 ulasan. Sekali lagi gue ulangi, buat kalian yang ingin mencairkan pinjaman, kalian ulangi aja video ini, ikuti step by stepnya, mudah-mudahan pinjaman kalian akan cair. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Buat kalian yang sudah mencairkan aplikasi yang satu ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya, untuk membantu teman-teman yang lainnya yang kesulitan dalam mencari pinjol tanpa BI checking ataupun pinjol mudah cair 2025 ke Dana. Disclaimer ya, jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan, apalagi buat gaya hidup kalian. Gunakan pinjaman online sebagai keadaan darurat saja jika tidak mempunyai dana darurat. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.